pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baiklah anak-anak, langsung saja untuk pada pagi hari ini untuk pelajaran informatika kelas 7. Materinya adalah pengenalan komputer. Nanti kalian di sini akan memperoleh informasi tentang apa itu komputer dan beberapa elemen-elemen dalam komputer. Baiklah, yang pertama adalah tentang definisi. Definisi komputer adalah sebuah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memori atau di storage device, dan nanti akan menghasilkan sebuah output informasi. Ya, secara umum ya, definisi seperti itu. Ya, ada beberapa definisi, salah satunya yang disebutkan tadi, dan ada beberapa definisi yang lain. Tapi secara kesimpulannya adalah bahwa komputer adalah sebuah pemroses data, ya, yang awalnya adalah sebagai mesin penghitung, tapi ke depan dan sekarang menjadi sebuah pemroses data. Ya. Oke, tujuan dari sistem komputer ini adalah mengolah data, itu menghasilkan informasi, ya. Dan supaya tujuan pokok tersebut terlaksana, maka harus ada elemen-elemen pendukungnya. Ya. Apa itu elemen pendukungnya? Ya, ada 3 elemen komputer. Ya, yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware. Ya. Apa itu hardware, apa itu software, dan brainware? Mari kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya. Hardware adalah perangkat keras komputer. Ya, jadi perangkat keras komputer ini memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh, dipindahkan, dan tentunya apa yang kalian lihat dalam sebuah perangkat komputer itulah hardware. Ya, hardware ini ya memiliki jenis, yaitu berdasarkan input, pemroses, storage atau penyimpanan, dan output. Ya. Sedikit penjelasan tentang jenis-jenisnya, itu yang pertama input, yaitu operasi input ini berarti menempatkan data ke dalam memori utama komputer atau memasukkan data, ya, baik itu perintah, teks, gambar ataupun suara. Dan selanjutnya adalah proses, yaitu satu mekanisme di mana input atau masukan yang berupa instruksi fungsi, ya, instruksi atau sebuah gambar atau perintah dapat diproses. Ya. Terus yang ketiga adalah tentang storage atau penyimpanan. Ya. Memori yang di sini adalah yang bersifat non-volatile atau di mana data ini tidak akan hilang meskipun ketika sistem mati. Ya. Atau yang sering kita sebut dengan nama secondary memory, ya, yang berfungsi sebagai media storage atau penyimpanan dari program dan data untuk jangka waktu yang panjang. Ya. Yang keempat, yang terakhir adalah output, fungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan peralatan pemroses tadi, ya, mulai dari input diproses, disimpan, dan nanti di output ini akan ditampilkan, ya, baik berupa visual, gambar, teks ataupun suara. Selanjutnya adalah tentang software. Ya. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak merupakan penghubung antara pengguna dan komputer sebagai perangkat keras. Ya, perangkat lunak ini berisi perintah, ya,
bisa perintah-perintah dari pengguna dan perangkat keras yang akan melaksanakan perintah tersebut secara nyata. Ya. Jenis-jenis software ini ada dua secara umum. Yang pertama adalah operating system atau sistem operasi. Yang kedua adalah program aplikasi atau application. Ya. Oke, selanjutnya tentang sedikit penjelasan tentang sistem operasi dan aplikasi. Ya, sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Ya, sistem operasi inilah yang menjembatani pengguna sehingga dapat berinteraksi dengan komputer. Ya, sistem operasi ini sebagai induknya dari sebuah peralatan komputer. Ya, yang kedua adalah program aplikasi. Ya, ini adalah merupakan perangkat lunak siap pakai yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Jadi apa yang akan kalian gunakan, apa yang kalian bisa, nanti tinggal pilih aplikasi apa yang akan kalian gunakan. Ya, tidak semua aplikasi harus kita gunakan, sesuai kebutuhan saja. Ya, itulah aplikasi. Selanjutnya adalah tentang brainware. Ya, brainware adalah orang yang menggunakan, memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Ya, contohnya brainware seperti kalian, ya, atau yang sering menggunakan ya, contohnya programmer, ada netter. Ya, netter ini sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet. Ya, atau kalian mungkin gamer, ya, yang sering bermain game di komputer. Ya, nah itulah brainware atau yang disebut dikenal atau sebagai user. Itu sedikit penjelasan tentang pengenalan komputer. Nah, ini ada video pembelajaran tentang pengenalan komputer, silahkan kalian simak ya warahmatullahi jelasnya. Nanti Pak Sugeng akan bagikan link video ini ya. Kita berjumpa Silahkan kembali kalian simak dengan sebentar saya Agus ya. Haryanto dalam mata pelajaran informatika. Ya, kali ini informatika nanti kalian akan dibagikan membahas link oleh tentang Pak Sugeng ya. pengenalan komputer. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan mampu untuk yang pertama memahami pengertian komputer, kemudian memahami fungsi komputer, memahami cara kerja komputer, dan mengetahui sejarah singkat perkembangan komputer. Ya, demikian penjelasan singkat ya, tentang pengenalan komputer. Selanjutnya nanti kalian bisa menyimak videonya untuk di kelas luring ya. Untuk hari ini terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.